Halo sahabat sains, welcome to Miss Maya channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Enjoy this video. Halo sahabat sains, jumpa lagi di channel YouTube Miss Maya. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai subbab getaran, percobaan virtual pada bandul sederhana, dan gelombang. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cahaya dan alat optik. Simak videonya sampai selesai ya. Sahabat sains, pernahkah kalian melihat bintang yang ada di langit? Jika kita lihat, bintang tersebut tampak kecil seperti titik-titik yang menyala kan? Jarak bintang sangatlah jauh, tapi kenapa ya bisa sampai ke mata kita? Ayo kita cari tahu jawabannya dengan mempelajari subbab cahaya dan alat optik ini dengan penuh semangat. Sahabat sains, cahaya memiliki beberapa sifat, diantaranya cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Apa sih maksudnya? Coba kita pelajari lebih dalam yuk satu persatu. Cahaya merambat lurus. Sahabat sains, coba kalian perhatikan percobaan sederhana berikut ini. Berdasarkan percobaan tersebut, terdapat dua buah papan yang dilubangi sama besar dengan letak lubang yang sama. Ketika senter dinyalakan ke arah lubang, kira-kira apa yang terjadi ya? Lalu, apabila salah satu papan digeser saat senter masih dinyalakan ke arah lubang, apa yang akan terjadi? Mari kita amati bersama. Wah, ternyata saat senter diarahkan ke lubang, maka cahaya senter akan menembus hingga papan berwarna ungu biru. Sedangkan ketika salah satu papan digeser, maka cahaya senter tidak akan nampak pada papan berwarna ungu biru. Percobaan tersebut menunjukkan bahwa cahaya yang dipancarkan senter tersebut merambat lurus hingga mencapai papan berwarna biru ungu. Namun, ketika cahaya terhalang oleh papan yang digeser, maka cahaya senter tidak akan terlihat. Hal tersebut menunjukkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat merambat lurus. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang. Kita coba amati percobaan sederhana mengenai pemantulan cahaya berikut ini ya. Terdapat senter yang diarahkan ke cermin. Kemudian di belakang senter diletakkan papan berwarna hitam. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Wah, ternyata ketika senter diarahkan ke cermin, akan muncul cahaya pada papan berwarna hitam. Cahaya yang terdapat pada papan hitam adalah pantulan cahaya dari senter. Hal ini menunjukkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya yang terjadi dapat berupa pemantulan baur atau tidak teratur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur dapat terjadi jika cahaya yang dipantulkan oleh bidang yang tidak rata atau tidak halus, seperti kertas, aspal, dan tembok. Sedangkan pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata dan licin, seperti cermin datar yang digunakan pada percobaan sebelumnya. Pada pemantulan baur dan pemantulan teratur, sudut pantulan cahaya besarnya selalu sama dengan sudut dari mana datangnya cahaya. Cahaya dapat dibiaskan. Sahabat sains, coba perhatikan percobaan sederhana berikut ini. Terdapat pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Coba amati apa yang terjadi. Wah, ternyata saat diamati pensil tersebut menjadi bengkok. Mengapa ya bisa terjadi demikian? Fenomena yang kamu amati pada percobaan tersebut adalah salah satu sifat lain yang dimiliki cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Dibiaskan bermakna bahwa perambatan cahaya dapat dibelokkan dari arah sumber awal. Sifat pembiasan dapat terjadi ketika cahaya melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik atau yang bisa disebut dengan indeks bias yang berbeda.
Kerapatan cahaya akan menurun saat ia merambat dari udara ke air atau medium yang lebih rapat. Semakin besar perubahan kecepatan cahaya saat melalui dua medium yang berbeda, akan semakin besar pula efek pembiasan yang terjadi. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Sahabat sains, contoh cahaya termasuk gelombang elektromagnetik adalah cahaya bintang yang dapat kamu lihat di malam hari. Cahaya bintang dapat dilihat oleh mata kita meskipun jaraknya sangat jauh. Cahayanya menjalar lurus ke segala arah menembus ruang dan waktu, karena salah satu sifat cahaya lainnya adalah cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Artinya, perambatan cahaya tidak memerlukan medium seperti halnya gelombang tali atau gelombang suara. Berikut merupakan pembagian gelombang elektromagnetik berdasarkan panjang gelombangnya dalam satuan nanometer atau 1 dibagi 1 miliar meter. Berdasarkan gambar tersebut, sinar gamma memiliki panjang gelombang yang paling kecil, sedangkan gelombang radio memiliki panjang gelombang yang paling besar. Kemudian gelombang elektromagnetik cahaya tampak, yaitu Magic Webinium, memiliki panjang gelombang di pertengahan. Cahaya tampak inilah yang termasuk gelombang elektromagnetik yang dapat kita lihat melalui mata telanjang, seperti cahaya pelangi. Yang selanjutnya akan kita bahas yaitu indera penglihatan. Sahabat sains, tahukah kamu kenapa kita dapat melihat benda di siang hari dan mengapa kita tidak dapat melihat jelas ketika di malam hari? Kenapa ada baju yang berwarna hijau, sedang baju yang lain berwarna merah? Secara prinsip, kita dapat melihat benda yang berwarna-warni karena ada cahaya tampak yang diterima oleh mata kita. Cahaya tampak tersebut mengenai benda dan terpantul hingga menuju mata. Warna-warna yang diterima oleh mata itulah yang memberikan kesan warna hijau, biru, dan seterusnya. Jika tidak ada sumber cahaya yang memantul ke mata kita, maka kita tidak dapat melihat apapun. Warna-warna cahaya yang dapat dilihat oleh mata sangat bergantung pada panjang gelombang dari gelombang cahaya yang masuk ke mata. Misalnya, seperti cahaya hijau yang memiliki panjang gelombang sekitar 500 nanometer akan dapat terlihat apabila benda-benda yang berwarna hijau menyerap semua spektrum cahaya selain panjang gelombang 500 nanometer. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sebuah benda hanya akan memantulkan spektrum cahaya yang warnanya sama persis dengan warna permukaan benda yang datang kepadanya, sehingga kita dapat melihat sesuai warna-warna benda tersebut. Bagian-bagian mata. Organ mata manusia sungguh merupakan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Mata diciptakan tersusun atas beberapa bagian yang saling melengkapi, dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Mata dibalut oleh 3 lapis jaringan, yaitu lapisan luar adalah lapisan sklera. Lapisan sklera ini membentuk kornea. Kemudian ada lapisan tengah, disebut sebagai lapisan koroid. Lapisan tersebut membentuk iris mata. Dan lapisan yang ketiga yaitu lapisan retina mata. Kornea mata memiliki fungsi melindungi bagian yang sensitif yang berada di belakangnya dan membantu memfokuskan bayangan pada retina. Pupil adalah bagian warna hitam yang merupakan jalan masuk cahaya ke dalam mata. Otot siliar yang terdapat dalam mata akan membantu mengubah kecembungan lensa mata. Retina merupakan sel yang sensitif terhadap cahaya matahari atau sebagai syaraf penerima rangsang sinar atau yang biasa disebut dengan fotoreseptor. Retina ini terdiri atas 2 macam sel fotoreseptor, yaitu sel batang dan sel kerucut. Sel kerucut menjadikan kamu melihat berbagai warna, sedangkan sel batang akan menunjukkan responnya ketika berada di tempat yang redup. Cacat atau kekurangan pada sel kerucut akan berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam membedakan warna atau yang biasa kita kenal dengan istilah buta warna. Sahabat sains, lalu bagaimana ya proses kita dapat melihat? Prosesnya seperti ini. Cahaya dari sumber masuk ke mata melalui kornea. Selanjutnya, cahaya akan dibawa menuju ke pupil. Setelah melewati pupil, cahaya bergerak merambat menuju lensa. Lensa mata bersifat fleksibel.
Cahaya akan melewati lensa, kemudian akan membentuk bayangan yang jatuh tepat di retina. Dengan demikian, benda akan dapat terlihat oleh mata kita. Yang selanjutnya ada alat optik. Sahabat sains, mata manusia memiliki keterbatasan. Untuk kemaslahatan kehidupannya, maka manusia menciptakan alat-alat yang dapat membantu dalam penglihatan. Alat bantu penglihatan atau yang dikenal sebagai alat optik diantaranya yaitu ada teleskop dan kamera. Teleskop adalah alat optik yang dapat membuat benda-benda yang berada pada tempat yang sangat jauh menjadi lebih jelas terlihat. Teleskop sederhana merupakan kombinasi antara dua lensa cembung yang terletak pada bagian dalam badan teropong. Lensa yang lebih besar disebut sebagai lensa objektif, sedangkan lensa yang lebih kecil adalah lensa okuler, yaitu lensa yang berada dekat dengan mata kita. Lensa objektif membentuk sebuah bayangan dan kemudian bayangan tersebut akan diperbesar oleh lensa okuler. Yang selanjutnya yaitu kamera. Pada prinsipnya, kamera bekerja seperti halnya mata kita. Kamera membutuhkan pantulan cahaya yang masuk ke dalam sistem lensanya. Untuk dapat merekam gambar, kamera digital memerlukan bantuan teropong sebagai alat untuk menangkap pantulan cahaya yang berjarak jauh. Jadi, kamera perlu dikombinasikan dengan teropong yang memiliki lensa dengan perbesaran yang cukup. Nah, demikianlah pembahasan mengenai subbab cahaya dan alat optik. Bagaimana? Kalian sudah paham kan? Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian mengenai subbab ini, coba kalian kerjakan beberapa soal evaluasi berikut ini ya. Jawabannya akan Miss Maya bahas pada video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Miss Maya. Tetap semangat belajar ya sahabat sains. Thank you for watching sahabat sains. See you on my next video. Bye bye.